Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran statistika. Untuk pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang menghitung data pemusatan data. Sebelum dimulai, kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk data ukuran pemusatan data yang akan dibahas yaitu tentang rata-rata nilai. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau bahasa lainnya itu adalah min. Simbolnya X, di atasnya ada tanda subskrip, ini dibaca X bar. Ya. Untuk data rata-rata hitung, data yang akan kita bahas adalah data tunggal berbobot, dan data berkelompok. Yang pertama kita bahas tentang data tunggal. Dari sekelompok data X1, X2, X3, X4 sampai Xn, maka rata-rata hitung dari data tunggal yang disebutkan itu adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai ke Xn per N, atau sigma X1 dibagi N. Jadi N di sini adalah banyak datanya, ya. Ini adalah jumlahnya, sigma itu jumlah. Contoh, tentukan nilai min dari data 6, 7, 5, 4, 3, 6, dan 4. Berarti kita tentukan dulu data tunggal ini ada berapa N-nya. N di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya itu 7. Berarti X bar itu sama dengan 6 tambah 7 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 4 dibagi dengan N, ini itu 7. X bar ini sama dengan 35 per 7. Jadi X barnya atau rata-ratanya sama dengan 5. Itu untuk data tunggal. Nah, selanjutnya adalah data tunggal berbobot. Berbedanya di data tunggal berbobot ini ada nilai frekuensi. X bar itu dihasilkan dari jumlah XI kali FI. Ini XI kali FI dibagi jumlah FI. Jumlah FI-nya sudah ada, ini 20. Berarti kita harus mencari nilai XI dikali FI. Di sini kita tambahkan XI kali FI. 5 kali 4. Ya, jadi nilai dikalikan dengan frekuensi. 5 kali 4, 20. Berarti ini 60. 15 kali 8 ini 120. 20 kali 20 ini 40. Nah, ini dijumlahkan menjadi 240. Rata-rata jumlah XI kali FI, berarti ini 140 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 20. Jadi X bar sama dengan 12. Itu untuk data tunggal berbobot. Selanjutnya adalah data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok ini ada 3 cara. Yang pertama menggunakan nilai tengah kelas, yang kedua menggunakan simpangan, dan yang ketiga ini menggunakan kode atau coding. Nah, untuk 3 cara ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, ini contoh soalnya. Ini bentuk dari data tunggal berkelompok. Di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Perintahnya tentukan nilai rata-ratanya dengan menggunakan 3 cara yang tadi, ya. Yang pertama adalah cara nilai tengah. Untuk cara nilai tengah, rata-rata itu kita cari FI, berarti frekuensi, kali XT. XT di sini adalah nilai tengah, ya. Bagaimana cara menentukan nilai tengah? Waktu kemarin mempelajari tentang poligon, nilai tengah atau XT itu diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti yang ini 10 tambah 14, ya, 24. 24 dibagi 2 jadi 12. Ke bawahnya lihat saja, di sini bedanya berapa, panjang kelasnya berapa. 15 kurangi 10, panjang kelasnya kan 5. Berarti ke bawahnya ini bedanya akan 5, ya. Tambahkan 5 saja. 12 tambah 5 ini bakal 17. Ini bakal 22, ini 27, ini 32, ini 37. Ya.
Kemudian frekuensi dikali dengan XT. Frekuensinya kalikan dengan XT-nya. 5 dikali 12. 60. 7 kali 17, 176. 8 kali 22, 324. 12 kali 7, 17 kali 7 ini salah. Bukan 176. 60. 17 kali 7 ini 119. 8 kali 22, nah ini baru 176. 12 kali 27, 324. Jadi 320. Ini 296. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Jadi 1296. X bar adalah jumlah FI kali XT, berarti ini 1296 dibagi dengan jumlah frekuensi, 150. Hasilnya ini 25,9. Nah, itu untuk cara nilai tengah. Nah, yang kedua adalah cara simpangan. Untuk cara simpangan, tentukan dulu nilai X bar sementara atau rata-rata sementara. Rata-rata sementara dilihat dari frekuensi yang paling besar. Lihat, frekuensi yang paling besar itu 12. Nah, ini otomatis 27 itu adalah X bar sementara. Nah, sekarang kita mencari DI. DI itu kita ambil dari XT dikurangi dengan X bar sementara. Ya, XT-nya 12. 12 dikurangi 27, jadi negatif 15. 17 dikurangi 27, jadi negatif 10. 22 dikurangi 27, negatif 5. 27 kurangi 27, jadi 0. 32 kurangi 27, 5. 37 kurangi 27, ini 10. Kemudian ini XI dikali dengan DI. Bukan XI ya, ini FI. Frekuensi dikali dengan D-nya. 12 dikali dengan negatif 15. Jadi negatif 75. Ini jadi negatif frekuensi 5 kali negatif 15, negatif 75. 7 kali negatif 10, negatif 70. Ini jadi negatif 40. 12 kali 0 ini 0. 10 kali 5 ini 50. 8 kali 10 ini 80. Nah, ini semuanya dijumlahkan. Ini dijumlahkan jadi negatif 55. Nah, sudah ada datanya semua ke sini. Sebar itu sama dengan rata-rata sementara, berarti 27 ditambah jumlah FI kali DI. FI kali DI ini berarti negatif 55. Negatif 55 per jumlah frekuensinya 50. Jadi ini sama dengan 27 ditambah negatif 55 dibagi 50 itu negatif 1,1. Jadi ini hasilnya 25,9. Nah, itu untuk cara simpangan. Sekarang cara yang ketiga, cara coding. Cara coding. Nah, ini rumusnya. Sigma rata-rata itu sama dengan rata-rata sementara. Jadi tadi kita kan sudah tahu rata-rata sementaranya 27 ya. Ini rata-rata sementaranya. Ditambah sigma FI kali UI per sigma FI. Ini ibu salah ya. Ini adalah F. FI kali UI. Nah, untuk menentukan U-nya, codingnya, setiap rata-rata sementara itu diberi simbol 0. Ke atasnya ini tanda negatif. Ke bawahnya positif. Nah, frekuensi kali U.
5 kali negatif 3, negatif 15. 7 kali negatif 2, negatif 14. 8 kali negatif 1, negatif 8. 12 kali 0, 10 kali 1, 10. 8 kali 2, 16. Nah, ini semuanya dijumlahkan, ini adalah negatif 11. Nah, X bar sama dengan rata-rata sementara 27 tambah jumlah FI kali UI, negatif 11, per jumlah frekuensinya 50 kali P. P itu apa? P itu panjang kelas. P itu panjang kelas. Dari mana dicarinya? Lihat saja di sini, di pas bawah kelas pertama dan kedua. Nah, 15 dikurangi 10. Jadi sama dengan 5. Jadi panjang kelasnya sama dengan 5. Jadi sama dengan 27 tambah negatif 11 kali 5, jadi kan negatif 55 per 50. Ini jadi 27 ditambah negatif 1,1 sama dengan 25,9. Nah, 3 cara itu menghasilkan nilai yang sama. Jadi rata-ratanya 25,9. Jadi tinggal dipilih cara mana yang paling gampang menurut kalian. Ya, itu adalah untuk rata-rata hitung. Dan yang kedua ada yang namanya rata-rata gabungan. Jika kelompok A memiliki min X bar A dan banyak datumnya NA, kelompok B memiliki min X bar B dan banyak datum NB, kelompok C memiliki min X bar C dan banyak datumnya NC, dan seterusnya, maka X bar gabungan ini tinggal dikalikan X bar A kali NA tambah X bar B kali NB tambah X bar C kali NC tambah dan seterusnya dibagi NA tambah NB tambah NC. Nah, ini contoh. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas 11A, 11B, dan 11C berturut-turut 65, 75, dan 80. Banyak siswanya berturut-turut 35, 30, dan 35. Hitunglah nilai rata-rata ulangan matematika ketiga kelas tersebut. Berarti kita akan mencari nilai rata-rata gabungan. Ya. Rata-rata gabungannya berarti X bar gabungan. Berarti kita cari dulu X bar A kali NA. Di sini ya. Ini 11A, 11B, 11C. Yang A berarti 65 dikali 35. Yang B itu 75 kali 30, yang C itu 80 dikali 35. Nah, kita hitung. Yang A 65 dikali 35. Ini 2275. Yang B 75 kali 30, 2250. Yang C 80 kali 35, ini 2008. Nah, kalau dijumlahkan, ini semuanya dijumlahkan 2250, 2275. Ini dijumlahkan jadi 7325. Nah, jadi X bar gabungan 7325 dibagi dengan jumlahnya. Jumlah si siswanya 35 tambah 30 tambah 35, 100. Jadi X bar gabungannya 73,25. Nah, itu untuk X bar gabungan. Nah, ini untuk latihan kalian kerjakan. Yang pertama menentukan nilai rata-rata. Yang kedua, ini data tunggal berbobot. Ini data berkelompok yang nomor 2. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 ini tentang rata-rata gabungan.
Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.